Sebagai seorang ASN, kita harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak, diantaranya yaitu berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kita harus melayani dengan sepenuh hati dan menerapkan senyum, salam, dan sapa. Sebagai ASN, saya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Sebagai ASN, saya menolak segala bentuk KKN. Kompeten adalah sikap terus-menerus belajar dan mengembangkan potensi diri. Sikap kompeten dapat kita laksanakan di lingkungan kerja melalui yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan. Perilaku yang dapat kita lakukan adalah mencari referensi dari sumber data terpercaya, misalnya membaca buku ataupun browsing di internet. Yang kedua, tindakan yang dapat kita kerjakan adalah meningkatkan kemampuan diri dengan mempelajari beberapa aplikasi terapan. Selain itu, mengikuti seminar maupun pelatihan juga dapat kita laksanakan untuk meningkatkan kapasitas diri. Panduan perilaku kompeten yang kedua adalah membantu orang lain. Membantu orang lain merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang ASN tanpa melihat latar belakang maupun status orang yang akan kita bantu. Hal ini selaras dengan tugas seorang ASN sebagai pelayan masyarakat. Panduan perilaku yang ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Tindakan yang dapat kita kerjakan adalah bertanggung jawab atas tugas yang diemban kepada kita serta memberikan hasil yang terbaik. Sikap harmonis adalah sikap saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan sikap harmonis dapat kita lakukan melalui yang pertama, menghargai orang apapun latar belakangnya. Menghargai orang lain dapat kita lakukan dengan cara menghargai pendapat orang lain tanpa melihat latar belakang, tua ataupun muda, suka ataupun tidak terhadap personal seseorang. Panduan perilaku harmonis yang kedua adalah suka menolong orang lain. Dan yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Membangun lingkungan kerja yang kondusif dapat kita kerjakan dengan cara menjaga etika dan sopan santun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai loyalitas seorang guru terhadap sekolahnya tempat dia bekerja. Mengukur loyalitas seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat diberi contoh, yaitu guru tersebut bersedia menerima berbagai tugas yang diberikan oleh pimpinan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh disertai dengan semangat yang tinggi. Di sini dapat saya beri contoh, yaitu ketika saya diberikan tugas untuk mendampingi guru-guru dalam percepatan digitalisasi menggunakan worksheet education. Sebagai seorang aparatur sipil negara, kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama di bidang IT. Khususnya para guru dan tenaga pendidik dituntut untuk dapat menguasai teknologi informasi dan komunikasi
karena pemanfaatan IT tersebut dapat menunjang proses pembelajaran baik secara daring ataupun luring. Adaptasi tersebut dapat dilakukan seperti memberikan tugas ataupun materi pembelajaran dengan menggunakan IT. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergi. Salah satu perilaku kolaboratif yakni terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kolaboratif memberi manfaat sosial dengan cara menciptakan sistem dukung sosial berupa hubungan yang lebih peduli mendukung, berkomitmen, suasana positif yang akan berkontribusi pada kesehatan, psikologis, serta kompetensi sosial.